Pembicara, kami mohon untuk duduk di depan. Silakan, dokter. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan. Siapa dulu? Abu Bakar dari Madiun. Mau tanya mengenai pelebaran pupil tadi. Kadang-kadang kita mengalami pada saat kita periksa pre-op, itu pupil itu bisa lebar sempurna. Tapi pada saat operasi, begitu tersentuh, langsung mengecil. Nah, tapi ada pula yang memang pre-op itu pupilnya memang tidak bisa maksimal. Nah, apa tindakan kita? Dan apakah boleh kalau pupil itu memang dari pertama sukar lebar maksimal, kita beri midriasis yang kuat, misalnya tropin. Terima kasih. Ada beberapa hal ya, mungkin berkaitan juga mungkin enggak. Ada satu situasi di mana gini, pada saat diperiksa pupilnya bisa lebar banget, pada saat masuk kamar bedah pupilnya nggak bisa lebar. Itu sering terjadi begini, malamnya diperiksa, paginya mau dioperasi. Biasanya kalau habis dilebarin malamnya, besok paginya susah lebar, lebarnya cuma separuh. Saya belum tahu itu mekanisme, tapi kejadiannya begitu. Kemudian kalau misalnya sudah lebar, kemudian intraoperatif dia cepat mengecil, itu satu pasti karena apa? Kita manuver kita sering sekali menyentuh iris, ya. Jadi hindari itu, terutama pada orang muda itu biasanya reaksinya cepat. Yang hal ketiga yang saya mau sampaikan adalah mencegah dan juga melebarkan pupil. Seringkali pada saat pasien masuk kamar bedah, pupilnya cuma terbuka separuh. Dan kita berpikir ini nggak bisa lebih lebar. Kita coba dulu. Biasanya saya lakukan adalah melakukan injeksi intrakameral dengan adrenalin dicampur sama silokain. Karena di injeksi silokain yang diencerkan saja itu biasanya sudah melebar, apalagi ditambah adrenalin. Diencerkan 1:10 ya. Jadi adrenalinnya 1:10, silokainnya 1:10, terus dimasukkan di satu syringe 1 cc, separuh-separuh diinjeksikan. Itu akan membantu melebarkan pupil dan akan membantu mempertahankan lebarnya pupil. Meskipun begitu, tetap usahakan sebisanya jangan sering menyentuh pupil, iris. Apalagi pada kasus misalnya juvenile cataract ya, atau congenital cataract. Kalau irisnya sering disentuh, itu nanti reaksi inflamasi pasca bedahnya pasti hebat sekali. Mungkin Dr. Johan mau menambah apa, atau Dr. Setiobudi apa yang mau dipakai untuk mempertahankan midriasisnya? Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak yang ditambahkan oleh Dr. Hadi. Saya menambahkan untuk lebih enaknya kita operasi, bagaimana pupil itu nurut sama maunya kita lah ya. Itu saya biasanya berikan NSAID sebelum operasi ya, 1 hari sebelumnya kasih aja NSAID, apakah itu Nevanak, apakah itu non-coat boleh 1 hari sebelumnya. Jadi besoknya pupilnya itu akan stabil ya, nurut maunya kita, mau kita lebarkan lebarkan, pas mau kecilkan. Nah tadi kalau untuk melebarkan pupil sudah disampaikan Dr. Hadi. Nah, sewaktu-waktu kita juga sudah lakukan apa yang diberikan Dr. Hadi itu, dikasih adrenalin, tidak mau lebar juga, pupilnya tetap kecil juga. Nah, di sana kita bisa lakukan bagaimana untuk melebarkan pupil pada saat kita melakukan operasi phacoemulsification. Kita menggunakan alat. Pertama yang paling murah yaitu dengan iris retraktor. Ya, iris retraktor murah. Tapi kita kerjanya agak lama. Kita pasang 4 kuadran, kita tarik di irisnya dengan iris retraktor. Ada lagi saat ini yang lebih
mudah mengerjakannya, tapi harganya cukup mahal dan itu sangat efektif. Itu saya dengan Malyugin ring. Ya, dengan Malyugin beberapa kali pertemuan ilmiah saya sudah presentasikan. Itu lebih efektif, lebih mudah memang, tapi harganya sedikit agak mahal. Tapi lebih mudah kita mengerjakan dengan Malyugin ring dibanding dengan iris retractor. Habis itu setelah selesai kita lepaskan lagi, biasanya pupil akan bisa mengecil dengan baik juga. Jadi tidak atoni. Saya rasa itu. Mungkin ada tambahan lagi, Dokter Johan atau Dokter Aming. Jadi kita operasi ini kan namanya plan. Plan itu direncanakan. Jadi paling baik sih semua pasien, namanya kita belajar, kita kasih aja dulu tuh tadi seperti Dr. Budi pre-op. Intraopnya masih kecil, tahap pertama Dr. Hadi tadi masukin episugercane, epinefrin sama lidocaine. Masih belum besar, tahap kedua adalah kita pakai Visco yang Hilon 5 yang sangat koesif ya, Visco distension. Tahap ketiga baru tadi pakai alatnya bisa pakai tadi Malyugin ring yang paling nyaman. Lalu tadi mengenai pertanyaan penggunaan atropin boleh ya, bahkan pada bayi, kalau kita operasi pada bayi saya selalu memberikan atropin seminggu sebelumnya 0,1%, bayi-bayi yang di bawah 3 bulan, di atas 3 bulan bisa 0,2%, apalagi orang dewasa. Tapi kalau kita gunakan atropin post-op jangan dikasih miostat ya. Karena atropin itu long acting. Jadi kalau dikasih miostat pupilnya bingung. Satu nyuruh lebar, satu nyuruh kecil. Dampaknya nanti dia nggak mau main lagi. Persis saja dia segitu aja. Jadi itu yang bikin kalau pupil bingung dia jadi diam aja ya. Jadi silakan pakai atropin tapi biarkan saja, jangan dikasih miostat. Kalau kita biarkan tidak pakai miostat, konsekuensinya irrigation aspiration pada saat membersihkan viskoelastik harus agak lama. Kalau enggak IOP-nya naik. Karena miostat itu tujuannya menekan IOP spike ya. Paling itu dari kami. Mungkin saya sekedar berbagi cerita. Jadi selama pengalaman saya mempersiapkan live surgery ya dok ya. Live surgery waktu itu APAU di Bali ya. Beberapa surgeon lain juga gitu, yang kita khawatirkan adalah rebound fenomen dari midriasil. Memang tadi Dokter Hadi juga bilang kalau misalnya mau operasi besok, terus hari ini dilebarkan, besoknya takutnya nggak mau lebar. Kalau buat live surgery yang trik yang kita kerjakan adalah kita kasih karpin. Tapi yang mesti diingat efek karpin kan seminggu, jadi mungkin nanti begitu selesai pupil nggak bisa ngecil gitu, tapi nanti akhirnya akan kecil juga. Jadi kalau misalnya baru ketemu pasien hari ini, mau lihat evaluasi mungkin jangan pakai midriasil, mungkin karpin. Cuma mesti diingat bahwa mungkin nanti post-op nggak bisa kecil. Terus kalau tadi Dokter Budi misalnya kita punya iris retractor, punya Malyugin, tapi kalau misalnya nggak ada gimana gitu. Trik yang saya gunakan biasanya saya gunakan OVD yang kental. Ya, kalau misalnya suka Hilon 5 boleh, Hilon GV boleh, atau Hilon yang biasa pun cukup. Jadi teknik masukkan viskoelastik ini juga tadi seperti Dokter Budi katakan, taruh di atas iris supaya irisnya nempel lensa dulu, begitu udah nempel 360 derajat baru taruh di tengah, dia akan dorong agak lebar. Kalau ada retractor pasang, tapi kalau nggak ada saya buat bisa sisi yang lebar ya, sisi yang lebar. Nanti tentunya setelah visko keluar biasanya pupil akan kecil lagi ya, tapi nggak masalah, dengan pupil yang kira-kira 3-4 mili kita bisa veko seperti biasa. Cuma enaknya dari pupil yang lebar kita bisa tarik tanpa ada resistensi dari sisi gitu. Dan tentunya ukuran dari segmen diperkecil. Kalau biasanya bagi 4 kuadran, biasanya saya bagi 6 atau bagi 8 supaya lebih mudah nariknya gitu. Mungkin agak blind sedikit tapi paling nggak itu bisa memudahkan gitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ya, untuk silakan. pertanyaan berikutnya. Jika tidak ada mungkin boleh saya bertanya ya dokter ya. Pada beginner biasanya yang sulit adalah menghandle tremor dok. Jadi pada saat kita mau mulai, padahal kita sudah diam, sudah ini, tapi tremor itu masih ada dok. Jadi yang akhirnya kita menghandle vekotipnya terlalu keras dok.
Sesudah operasi akhirnya baju Oka basah semua dok, ya jadi mungkin bocor atau ini gimana. Terus kemudian bagaimana tips dan triknya dok. Terus kemudian yang sering bermasalah adalah iris dok. Mungkin dari tadi dokter Hadi bilang saat kita masukkan visko, penempatan visko salah, iris kemudian keluar. Akan tetapi begitu iris keluar kita mencoba memasukkan, akhirnya mungkin terjadi atrofi dari iris itu. Sesudah operasinya dia sampai menempel dok, jadi kesulitan sekali untuk misalnya pun kita mau melakukan penjahitan pun sulit karena dia betul-betul menempel di kornea dok. Ya dok, mungkin ada bagaimana tips dan triknya dokter Madani? Iya, untuk mengatasi tremor menurut saya tremor karena kita nervous itu pertanda baik gitu. Pertanda baik artinya kita memikirkan kebaikan pasien gitu. Kita nggak yakin kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien. Tapi gimana cara mengatasinya? Kebetulan saya sendiri saya tremor bukan karena nervous, tapi memang ada tremor sedikit gitu. Dan biasanya kalau dulu waktu saya mulai VECO, biasanya pasien pertama, kedua selalu tremor, ketiga tremor ini akan hilang. Gitu. Jadi kalau mau operasi keluarga sejawat, mesti saya taruh di pasien nomor 3 dulu deh, gitu. Supaya tremornya hilang. Tapi gimana mengatasinya? Menurut saya yang paling penting dari menghilangkan tremor ini adalah tadi dokter Bambang saya kira udah buatkan slide-nya ya. Jadi buat tatakan, jadi istilahnya jangan biarkan tangan ini free mengambang gitu. Jadi kalau misalnya mata kanan paling enggak saya gunakan kelingking untuk kontrol, jadi ditaruh di entah di telinga di kuping di pipi ya, atau kalau misalnya di mata kiri di atas jidat. Jadi gerakan nggak bisa mundur terlalu jauh dan nggak bisa maju terlalu jauh karena kelingking ini akan mengontrol gerakan maju mundurnya. Dan selalu saya palm ini saya letakkan di tadi dokter Bambang juga sebutkan ya, di daerah kalau ditaruh di, jadi palm ini telapak tangan bagian bawah ini yang mengontrol supaya gerakannya nggak bebas gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita cari posisi yang nyaman. Kalau misalnya untuk beginner mungkin kita belum berpikir untuk menggunakan lensa toric atau lensa premium lain, jadi nggak terlalu memikirkan tentang surgical induced astigmat ya. Saya menyarankan kita pilih lokasi insisi yang nyaman buat operator ya. Kalau misalnya kita mau operasi mata kanan, saya sarankan operator duduk di superotemporal di sini ya, lalu kita buat insisi di temporal ya, jadi supaya kerja posisinya nyaman seperti ini ya. Seringkali kita lihat surgeon yang udah berpengalaman bikin insisi temporal ya, tapi kita duduk di depan kepala pasien, akhirnya kita kerja begini, kejepit perut ya. Kalau udah terlanjur biasanya bangku saya geser agak miring ini, lalu kita kerja begini ya. Lalu kalau mata sebelahnya insisinya yang ngalah. Kalau kita mata kiri, saya nggak bikin insisi temporal, tapi saya bikin insisi superotemporal ya, supaya karena kalau kita bikin temporal nggak mungkin geser lagi, kita mesti mentok di pundaknya pasien. Jadi akhirnya insisi superotemporal. Begitu nanti udah nyaman dengan posisi, baru kita pikirkan oke, saya mau bikin konsisten temporal. Kita hitung surgical induced astigmat kalau kita mau lebih advance ke toric IOL gitu. Silakan. Terima kasih. Era VECO ini di mana posisi ahli bedah itu harus duduk. Zaman dulu SCCE masih kita masih bisa berdiri karena kita tidak aktif untuk mikroskop. Tapi di VECO tidak mungkin kita melakukan tidak dengan duduk, karena kita harus aktif kedua kaki kita, dua tangan kita, kemudian punggung kita. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa tahanan atau rest di tubuh kita, mulai dari backrest, kemudian arm rest, tempat untuk nyandar tangan ini, tahanan tangan, dan kemudian wrist rest, maksudnya pergelangan kita ini harus nempel sebelum jari kita ini masuk ke dalam bola mata. Ini akan membantu apabila seseorang itu memang tremor berat, misalnya pada kasus pas tahap kapsulorhexis, dia bisa one handed dengan dibantu dengan tangan yang tidak dominan untuk membantu sebagai tahanan. Jadi ini adalah salah satu trik-trik. Tapi kadang-kadang yang kedua diantaranya juga jangan minum kopi pada malam hari, biasanya dianjurkan, ini juga memicu tremor. Kemudian olahraga yang berat, yang menggunakan seperti tenis,
terus angkat berat, ini juga akan membantu untuk tremor. Kemudian latihan-latihan halus seperti menggenggam, kemudian gerakan pergelangan tangan, ini juga sangat membantu di dalam manuver-manuver supaya menghindari tremor. Tentunya kita harus tidak bingung lagi dengan prosedur. Kadang-kadang kebingungan itu juga memicu tremor. Jadi apa yang harus saya lakukan lagi ini? Jadi tahapan itu harus dikuasai dengan baik sehingga kita punya target terhadap tahapan itu, dan itu akan juga sedikit melupakan tremor tadi. Tapi yang terpenting secara postur tadi, bahwa kita harus benar-benar tegak sehingga memberikan relaksasi pada otot-otot. Karena seperti tadi kalau miring, biasanya setelah operasi kita kram. Bayangin kalau operasi masih 30 atau 40 orang lagi misalnya, untuk yang bakti sosial itu, berarti kita bisa seminggu itu kram. Saya rasa itu tambahnya. Saya pertama biasanya tremor itu muncul di awal operasi, atau kasusnya sulit, atau pas terjadi komplikasi. Nah, pada saat terjadi tremor, jangan melakukan apa-apa, kita istirahat sebentar, tarik napas terus sampai kita tenang, baru mulai lagi. Itu kalau saya untuk tremor itu. Pertanyaan kedua menarik, yang iris terlalu keluar. Nah, iris terlalu keluar itu kuncinya pada saat insisi tadi. Posisi insisi kita baiknya, kalau saya itu kan insisi ada one plane, two plane, three plane. Itu kalau kita menggunakan one plane itu jangan terlalu lurus, tegak lurus, yang menyebabkan tunnelnya pendek. Kalau tunnelnya pendek itu sering iris suka keluar-keluar. Kemudian usahakan insisi itu agak sedikit panjang supaya pada saat kita VECO itu iris tidak keluar-keluar. Kedua, diameter dari insisi dan tip itu harus sama, jadi tidak terjadi bocor. Ya, kalau itu umpamanya tip yang kita gunakan 2,2 tapi insisi blade-nya, slide knife-nya kita pakai 2,75, itu terjadi bocor sehingga iris selalu banyak keluar. Itu salah satu kunci. Kemudian viskoelastis atau VD kita masukkan secukupnya, jangan terlalu banyak. Tadi mungkin Dr. Ade sudah menerangkan. Nah, di situ yang beberapa kunci-kuncinya. Yang paling enak saya biasanya menggunakan three plane dengan tunnel yang cukup, ya sekitar 2 milian gitu. Habis itu relatif lebih aman. Kalau tunnelnya pendek itu yang paling sering, dan kalau isinya terlalu lebar, lebih lebar dari VECO tip kita, itu yang sering iris keluar. Terima kasih. Ada lagi mungkin tambahan? Ya, ini tadi yang menarik sebetulnya soal tremor itu ya. Jadi tremor itu kalau menurut pandangan saya ada beberapa hal. Satu memang bawaan ya. Kalau bawaan maka yang penting adalah posisi ergonomik saat operasi yang dijelaskan oleh Dr. Bambang dan Dr. Amir. Jadi kita mesti punya sandaran untuk apa? Untuk lengan bawah kita ini harus ada sandaran, kemudian sandaran untuk pergelangan. Yang kedua, tremor yang terjadi karena emosi ya, karena kita deg-degan, senewen. Kalau yang itu pengalaman saya dulu selalu mengalami tremor pada saat 5 atau 6 pasien VECO saya pertama, karena dulu nggak ada yang ngajari, nggak ada yang nemenin, jadi nekat-nekat, pasiennya pasien pribadi lagi, jadi deg-degannya hebat. Tapi saya punya obat yang manjur, yang seperti dikatakan Dr. Setiobudi tadi. Saya niru cara pernapasan yang diajarkan untuk ibu-ibu hamil itu kalau mau melahirkan. Betul, itu manjur sekali. Tarik napas dalam, tahan sebentar, dilepas pelan-pelan. 10 kali aja. Tensi kita turun, deg-degan, palpitasi kita berkurang, tremor kita hilang. Kalau masih belum, perpanjang aja sampai hilang. Itu manjur sekali. Nah, yang ketiga adalah tremor yang karena aktivitas. Ya, kalau mau operasi VECO, jangan latihan push up misalnya, atau angkat beban.
Kecuali bebannya memang kita udah terbiasa dengan beban. Kalau kita maksa pasti tremor. Yang keempat, pengaruh bahan kimia ya. Minum kopi. Kalau orang yang biasa minum kopi, saya nggak tremor. Saya tetap aja bisa ngantuk ya. Tapi kalau yang nggak biasa, itu bisa menyebabkan tremor. Ada satu hal lagi yang mungkin terlupakan. Kalau lagi flu, mau operasi, minum obat yang ada pseudoephedrinnya, dijamin deh deg-degan dan tremor. Nah makanya itu mesti dijaga. Kalau saya sekarang kadang-kadang suka tremor kalau apa? Kalau udah 6 operasi terus sudah lapar. Ya seperti sekarang ini. Ya, jadi tremor itu semua mengalami. Saya pikir semua usulan tadi baik ya. Tapi dasarnya tremor itu kan karena tegang. Ya. Jadi dari saya tambahan dari semua tadi ada 2. Yang pertama berdoa aja. Yang kedua, tegang itu, misalnya lah saya sama Dr. Bimbo duduk ya, diem aja kami berdua. Tegang loh. Saling pandang-pandangan kami. Tegang banget. Jadi rahasianya adalah kalau kita lagi operasi ngomong, bilang, sabar ya Bu, saya lagi melakukan insisi 2,2 mili. Dia nggak ngerti, nggak masalah. Yang penting kan kita tenang dengan ngomong. Ini saya lagi kapsul reksis, jangan gerak-gerak ya Bu. Padahal dia nggak gerak juga. Ya. Habis ini saya lagi melakukan sculpting. Sculpting ini pakai mesin, banyak airnya ya Bu. Atau Pak, ngomong terus panjang operasi. Itu membantu kita fokus. Membantu mulut kita ini memerintahkan otak kita untuk tangan kita itu steady. Jadi harus ngomong, ya usahakan aja ngomong, mau pelan mau kenceng nggak masalah. Baik, jadinya Dikasih background musik juga, betul. Jadi kalau Anda seneng, saya terus terang kadang-kadang nyetel musik rock, karena dengan itu saya gembira, ya. Tapi kalau dikasih musik klasik, terus terang saya sedih sekali, saya merasa tertekan. Betul. Ya karena saya anak jalanan ya, jadi musik klasik terlalu tinggi buat saya. Tapi itu betul, musik. Dan yang dikatakan Dr. Johan tadi betul, karena saya ada sejawat yang kalau dia lagi operasi, saya masuk kamar bedah itu suasananya kayak kuburan. Perawat nggak ada yang berani berkata satu patah pun. Betul, karena memang dia nggak mau ada suara apapun. Jadi kayak kuburan. Serem kan kalau di kuburan malam-malam. baik, Dok. Jadi tremor itu hal yang lumrah. Bahkan sekelas beliau-beliau yang di atas pun masih bisa tremor. Nggak apa-apa selama tremornya tangannya doang. Kalau ke badan dan kepala aja tremor ya mendingan gak usah operasi. Dan musik juga kadang-kadang bisa bikin tremor Dok, ke badan dia yang tremor. Dan mesin-mesin sekarang juga adalah mesin-mesin tremor itu. Osil itu kan tremor semua, osil, elips. Ada pertanyaan lagi? Baik Dok, Dokter Akbar, silakan Dok. Abu Bakar dari Madiun. Mau menanyakan mengenai penderita tua dengan katarak yang keras. Kami tadi belum jelas. Bagaimana cara pegang nukleus yang tangan kanan ini mendorong ke posterior. Kemudian yang tangan kiri tadi seperti ada utrata kayak Shinsky. Nah, logikanya itu kan mestinya ini kita angkat ke atas, yang ini kita dorong ke bawah. Nah ini gimana tadi caranya, saya belum jelas. Terima kasih. Terima kasih. Itu video katarak keras itu kita grooving seperti biasa. Lalu kita gunakan tangan kanan yang pakai Veko dengan setting chop. Sehingga kita bisa membenamkan Veko tip di ujung yang paling distal. Dengan tangan kiri itu bukan utrata, tangan kiri itu adalah chopper. Jadi persis seperti kita mencop. Sebelah Veko tip kita benamkan choppernya sehingga dia terbelah. Hanya itu. Cuman persis tekniknya seperti chop, cuman kita gunakan untuk mengcrack supaya tenaga kita bisa terukur